Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya ayuhan nas, inni usikum wa iyaya bittaqullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya ayuhan nas, inni usikum wa iyaya bittaqullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin,
sedang pendengar salat Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah zat wajibal wujud, Allah yang maha pengasih yang tak pilih kasih, dan Allah yang maha penyayang sayangnya yang tak terbilang. Alhamdulillah, berkat kasih dan sayangnya Allah, berkat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah, kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk melaksanakan sebuah ubudiyah, yaitu melaksanakan sholat Jumat yang merupakan sebuah kewajiban yang wajib hukumnya dilaksanakan bagi seorang laki-laki yang mukallaf. Fa idza qudiyatis shalah mi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa zarul bai'. Apabila seruan salat Jumat itu telah tiba, maka sesegeralah kamu menuju ke rumah Allah dan tinggalkanlah segala kesibukan kita, termasuk kesibukan jual beli. Ma'asyiral muslimin sedang mendengar salat Jumat. Begitu banyak saudara-saudara kita yang mana pada hari ini Allah belum berikan kesempatan, Allah belum berikan kesehatan. Mereka terbaring di rumah sakit sana, mereka teriris hatinya, menangis batin mereka, tetapi Allah belum berikan kesehatan kepada mereka. Alhamdulillah, kita yang berada di rumah Allah yang kita cintai ini, Allah masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan buat baginda Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita mengirimkan salawat, kita mendapatkan syafaatnya nanti di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah bil qalbin salim. Di hari yang tidak ada guna harta, di hari yang tidak ada guna pangkat, melainkan hati yang suci, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sedang pendengar salat Jumat rahimakumullah. Dan juga sudah kewajiban bagi seorang khatib berwasiat kepada diri pribadi khususnya kepada jamaah Jumat. Mari sama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata biimtisali awamiri wa ijtinabin nawahi lidqaihim bizilkan nar, menjunjung segala perintah Allah serta meninggalkan segala larangannya karena takut akan siksaan api neraka. Ma'asyiral muslimin sedang mendengar salat Jumat rahimakumullah. Ada dalam sebuah keluarga yang terdiri daripada seorang anak dan seorang ibu yang sudah tua renta. Sebagaimana kebiasaan, rupanya seorang ibu yang sudah tua renta tidak sanggup untuk berjalan. Malahan orang tua tersebut harus dipapah, dimandikan sendiri untuk beraktivitas sehari-hari. Pada suatu ketika, rupanya si anak selesai memandikan kedua orang tua. Orang tua meminta kepada anaknya, "Wahai anakku, antarkan saya ke jemuran di depan rumah. Saya ingin menikmati indahnya suasana di pagi hari." Dengan sigap anak tersebut membawa seorang ibu yang berada di kursi roda ke depan rumahnya. Berselang waktu ketika itu, rupanya sambil ibu berjemur yang ditemani oleh seorang anaknya, lalulah pesawat di ruang angkasa. Seorang ibu bertanya kepada anaknya, "Wahai Ananda, apakah yang barusan lewat tersebut?" Seorang anak menjawab, "Itu pesawat, Ma." Rupanya orang tua tersebut kembali bertanya kepada anaknya yang menemani,
yang barusan lewat itu apa, Ma? Dengan nada yang sangat kesal sedikit, anak menjawab, itu pesawat, Ma. Rupanya orang tua juga tidak mendengar hal apa yang dijawab oleh anaknya. Dan juga orang tua tidak mendengar suara pesawat yang lalu lalang yang lewat di angkasa. Yang hanya dia melihat sepintas saja dengan nada yang soal ketiga, jawaban yang sama. Orang tua juga bertanya kembali kepada anaknya, yang barusan lewat apa, Nak? Karena barangkali sudah 3 kali orang tua menanyakan hal yang serupa kepada anaknya, dan anaknya juga menjawab hal senada. Ayo pokak, Mama, pesawatnya orang. Dengan tangis beruraikan air mata, orang tua mendengar jawaban sanggahan daripada anaknya. Ma'asyiral muslimin sedang pendengar rahimakumullah, apa yang bisa kita ambil dari sebuah iktibar cerita keluarga yang barusan khatib bacakan? Yang pertama, ketika orang tua kita berada pada posisi hal yang sedemikian, barangkali mereka sudah berumur tua, mata sudah mulai kabur, pendengaran sudah tidak lagi seperti sedia kalanya. Pada tatkala itu orang tua membutuhkan kasih sayang kepada anaknya. Tidakkah kita ingat dan sadari waktu kita kecil, tatkala kita berumur 1 tahun lebih, pada ketika itu hal yang sama juga ditanyakan oleh orang tua kita kepada kita tatkala kita baru pandai berbicara. Barangkali juga pada ketika itu orang tua kita mengajarkan kepada kita, Nak, ini apa namanya, Nak? Kita di waktu kecil menjawab, Icang, Ma. Hal senada juga ditanyakan berulang kali, sehingga kita pandai membaca, melapaskan kata pisang. Orang tua sangat bahagia sekali kepada kita, serta dia akan berbicara dan mengatakan kepada teman-temannya, anakku sudah pandai berbicara. Berimbang sebab terbalik dengan apa yang dialami oleh orang tua tatkala dia sudah tua, yang seharusnya kita juga ingat apa yang dilakukan oleh orang tua kita di waktu sadari kecil kita. Sebuah ayat yang sangat pendek di dalam Al-Quran, Anis kurli wali walidaika. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugas kita selanjutnya adalah berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Tidakkah kita ingat? Ilustrasi tersebut adalah merupakan ilustrasi yang sering kita lakukan di tengah-tengah masyarakat. Barangkali yang kita tidak menyadarinya, akan tetapi orang tua kita sudah teriris hati mereka. Orang tua kita sudah meneteskan air mata. Tidakkah kita sadari betul itu? Tatkala orang tua kita murka kepada kita, ingat wahai saudaraku, Anis kurli wali walidaika. Berapa kali pun kita haji, berapa kali pun kita mengikuti suluk, sementara orang tua kita abaikan, keridhaan Allah, keridhaan orang tua kita tersebut adalah akan memicu keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila orang tua kita ridho, niscaya Allah akan meridhoi kita. Dan ingat juga sebaliknya, tatkala orang tua kita murka kepada kita, Allah juga akan murka kepada kita.
Hal yang sering kita lakukan di tengah-tengah masyarakat ketika orang tua kita sudah tua bangka, ketika tenaga mereka tidak ada lagi, yang kita rebutkan harta mereka. Tidaklah yang kita perebutkan saya yang akan mengurus orang tua saya. Akan tetapi yang banyak di kalangan anaknya adalah oto disinan untuk aku, nisiko untuk si anu, nendisitan untuk si anu. Tidak yang kita rebutkan, nak, dek, kak, orang tua kita sudah tua. Siapa yang akan memandikan? Siapa yang akan pakai baju? Kita akan tidak merebutkan hal demikian. Ingat wahai saudaraku, setelah kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugas kita adalah untuk membuat orang tua kita bahagia. Karena kebahagiaan orang tua itu adalah merupakan hak yang hakiki menuju kasih sayangnya Allah kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apatah lagi, pada saat sekarang adalah sudah 11 Zulqa'dah, kita akan memasuki bulan Zulhijjah yang merupakan hari raya kurban. Tatkala barangkali orang tua kita telah tiada, dia meninggalkan harta, dia meninggalkan sawit yang banyak, alangkah baiknya hasil tersebut setelah kita ambil, kita niatkan ini satu kurban untuk almarhum ibunda tercinta, ini satu kurban untuk almarhum ayah tercinta. Insya Allah Ta'ala pahalanya akan sampai kepada beliau, dan juga harta yang beliau tinggalkan akan menjadi keberkahan oleh anak-anaknya. Ma'asyiral muslimin sedang pendengar rahimakumullah, karena kita hidup yang di dunia ini selaku manusia mempunyai sifat, ada yang seperti ular, ada yang seperti ulat. Kita tinggal pilih. Barangkali di tengah-tengah masyarakat kita bisa lihat bagaimana sifat ular. Ular yang mempunyai badan besar, baunya tidak tanggung-tanggung. Dia akan hanya berdiam diri di suatu tempat. Ketika mangsanya lewat, apapun namanya, sekalipun itu besar daripada badannya, dia akan menangkap, dia akan melurur, dia akan memakan. Sekalipun itu besar dari badannya, setelah dia mendapatkan makanan, dia akan berdiam diri dan mengganti kulitnya, dan setelah itu dia juga akan mempunyai sifat seperti hak layaknya ular kembali. Ular tetaplah ular. Berbeda dengan sifat manusia seperti ulat. Ulat yang berdiam diri, menjelma seperti apa yang dia hinggap. Kalaulah seperti daun, dia akan menjelma seperti daun adanya. Dia tidak akan mengganggu kecuali seorang menyentuhnya. Tatkala manusia menyentuh si ulat tersebut, badan manusia akan gatal-gatal. Akan tetapi tidak tinggal diam sampai di situ. Ulat akan bermunajat kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, saya sudah menyakiti manusia. Pada saat ini jadikanlah saya yang lebih baik. Ulat akan berubah, berdiam diri dengan air liurnya, membentuk sarang. Setelah sarang terbentuk, dia akan merubah menjadi seekor kupu-kupu yang indah dipandang mata. Kupu-kupu akan terbang ke pohon yang satu dengan pohon yang lainnya, yang mana mereka akan menyerbuk pokok betina dengan pokok jantan. Itulah sifat ulat. Apa yang bisa kita ambil dari sebuah iktibar ular dan ulat? Manusia bisa menjadi sifat ular yang rakus tatkala manusia menerima kebaikan-kebaikan, dia tidak akan berubah. Yang namanya ular tetaplah ular. Berbeda dengan ulat.
tatkala dia berdiam diri menyerupai daun-daunan, tatkala orang lain telah disakiti, dia akan bertaubat, dia akan membuat sebuah kebaikan, dia akan indah dipandang mata, dia akan menyatukan orang lain serta bersilaturahmi. Sebagai kesimpulan, selaku kita manusia yang hidup di permukaan bumi ini, bagi yang mempunyai orang tua, mari kembali, barangkali kita pernah menyakiti hati mereka, barangkali kita pernah tersakiti, kembali kita memunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta ampun, serta ulurkan tangan kita kepada kedua orang tua. Ingat, anishkurli wali walidaika. Yang kedua, yang namanya manusia tidak luput dari bersalah, tetapi kesalahan itu jangan kita lakukan seperti ular adanya, karena manusia mempunyai sifat seperti ular. Akan tetapi jadilah kita seperti ulat. Tatkala kita berbuat kesalahan, kesalahan itu akan kita tutupi dengan kebaikan. Setelah itu kita akan berubah mempunyai yang lebih baik. Pak tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Faya ayuhan nas in usikum wa iyaya bitaqallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fil khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jaltana baldatana baldatan thayyibah rabbul ghafur. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'zukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahu akbar. Aqimis shalah.